Yo, what's good? Balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Dan berhubung momennya tepat, hari ini kita mau ngucapin juga Selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan walaupun liburannya di hari Minggu, tapi semoga kalian semua tetap senang-senang bisa kumpul sama keluarga. Nah, hari ini sesuai dengan judul di thumbnail kita bakal bahas 3 laptop gaming yang paling bagus di tahun 2022 ini. Tapi kali ini saya nggak sendirian karena udah dilihat ada 2 kursi. Hari ini saya bakal temenin sama orang yang katanya sih dari planet Mars ya. Jadi kayaknya dia emang nggak update sama teknologi bumi sekarang. Langsung aja kita panggil. Silakan masuk. Duar. Hai. Jadi namanya? Halo, namaku Selin. Benar dari planet Mars? Aku dari planet Mars, jadi aku nggak ngerti laptop ya ini 3 ini apa, nggak ngerti. Oke, jadi langsung aja kita bahas satu persatu. Langsung tonton viralnya terlebih dahulu. Kita tinggalin dulu bercandaan yang tadi soal Selin manusia dari Mars, tapi sebenarnya dia ini suka main game ya teman-teman. Aku Terutama suka aku sukanya main Genshin. Udah veteran sih guys, sebenarnya. Nah, tapi Selin ini belum pernah nyobain main game di laptop gaming. Belum pernah. Jadi belum ngerti juga feeling dan performance di laptop gaming itu kayak apa. Ya, sayang sekali. Jadi mari kita jelasin satu persatu dari 3 laptop gaming yang di depan ini. Okay. Yang pertama dari Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6. Laptop ini pakai Ryzen 5 5600 dan juga RTX 3060. Dan walaupun udah keluar IdeaPad Gaming 3 yang baru yang punya desain lebih fresh dan prosesor yang lebih powerful, tapi aku pribadi masih lebih prefer untuk Ryzen 5000 seriesnya ini. Karena waktu pertama kita review ini juga dapat tanggapan positif banget karena laptopnya menarik, menawarkan RTX 3060 di harga yang cukup miring. Harganya berapa nih miringnya? Waktu pertama launching itu di kisaran 17 jutaan. Oke. Sekarang bahkan bisa lebih murah lagi, mungkin bisa 16 atau 15 jutaan. Sedangkan kalau dibandingin sama laptop gaming lain yang pakai RTX 3060 tuh harganya rata-rata masih di atas 20 jutaan. Agaknya mahal ya. Iya, emang mahal. Jadi kalian bisa hemat sekitar 5 jutaan mungkin kalau beli laptop gaming yang ini pakai 3060 juga. Dan IdeaPad gaming yang terbaru juga, walaupun ada yang harga belasan juta tuh masih pakai RTX 3050. Jadi yang versi di bawahnya ini. Memang prosesornya lebih kencang, tapi untuk grafik cardnya dia masih pakai yang 3050. 3050. Jadi secara kesimpulan ya ini lebih baik daripada yang baru. Secara performance untuk gamingnya, Oke. bilang gitu. Nah, karena untuk gaming triple A itu RTX 3060 lebih diunggulin karena dia punya VRAM yang lebih gede, yaitu ada di 6 GB. Jadi kalau main game triple A itu bisa dapetin settingan grafis di rata kanan, walaupun RTX 3060 di sini belum yang full power. Oke. Dan ngomongin soal grafis nih, laptop ini dibekali layar IPS anti glare. Tingkat kecerdasan maksimumnya di 300 nit dengan color gamut di 100% sRGB. Refresh rate-nya juga udah di 165 Hz. Jadi ini poin plus banget. Oh, kalau anti glare sendiri itu apa sih? Anti glare tuh jadi layarnya nggak glossy, nggak kayak layar HP kita. Layar HP kita kan kalau di belakang ada cahaya, mantul tuh. Nah, ini jadi lebih nggak mantul. Jadi mau dipakai di kondisi siang hari ataupun di kondisi ruangan yang pencahayaannya kurang optimal, itu tetap bisa kelihatan dengan jelas. Apalagi sudah 300 nits, jadi Bener. bisa secerah masa depan kita semua. Oke, dan jadi untuk para pencinta grafis game juga, ini kalian bisa menikmati cutscene juga ya. Oh iya, di Genshin tuh banyak cutscene-nya. Nah, jadi dapetin gambar yang kualitasnya mantep banget lah. Dan selain buat gaming, ini juga cocok buat para editor yang cari laptop powerful dengan layar yang cukup proper untuk editing. Karena cakupan warnanya tadi udah 100% sRGB dengan harga yang nggak terlalu mahal. Karena balik lagi di harga sekitar 15-17 jutaan. Dan satu lagi yang aku suka itu dia punya backlit keyboard RGB. Sedangkan kalau laptop gaming yang harganya di belasan juta tuh biasanya masih pakai backlit yang satu warna aja, antara warna merah atau warna putih gitu biasanya. Kita lanjut laptop kedua, yaitu ada Acer Nitro 5 AN515587008Y. Buat yang udah nonton review kita waktu bahas laptop ini pasti udah tahu kalau performance-nya itu gila banget. Bahkan ini lebih kencang dari seri Predator Helios yang notabene-nya ada di atas seri Nitro 5 ini. Jadi yang seri kedua ya, ini berarti seri kedua. Ya, di bawah Predator Helios. Predator. Dia mengalahkan seri pertama. Bener. Jadi buat yang belum tahu juga nih, di tiap produsen laptop biasanya laptop gaming itu dibagi 2 tier. Kayak misalnya di Acer ini ada Predator itu yang paling tinggi, di bawahnya ada Acer Nitro. Kalau IdeaPad dia punya Legion sama IdeaPad dari Lenovo. Terus dari Asus sendiri dia punya ROG sama Asus TUF. Oke, jadi memang yang kedua bisa dikalahkan oleh yang pertama. Bisa selama berusaha. Selama berusaha. Kita bahas dari tampilannya dulu nih, Lin. Buat yang suka sama desain agresif dan garang, yang nunjukin kalau ini tuh bener-bener laptop gaming, itu pasti suka banget sama desainnya laptop ini. Karena bagian penggunaannya nggak lagi polos untuk versi yang Intel ini, ada aksen garis-garis warna merah dan biru yang temanya kayak cyberpunk gitu. Terus untuk bagian exhaust portnya juga desainnya sedikit berubah, tapi tetap pakai kesan yang garang juga.
Terus juga, tapi sayangnya untuk versi AMD tuh dia penggunaannya masih polos aja. Nggak tahu ada kesetaraan. Tidak setara ya. Iya. Tidak setara. Apakah karena Intel lebih mahal jadi ada modal untuk desain? Bisa jadi. Bisa jadi. Terus layarnya ini juga sama bagusnya sama IdeaPad Gaming 3 tadi. Oh, jadi oke. spesifikasinya overall sama, dia pakai IPS anti glare 300 nits, 100% sRGB dan refresh rate di 165 Hz. Ditambah lagi dia punya teknologi response time-nya 3 millisecond dan juga ada teknologi G-Sync dari Nvidia. Jadi arti dari 3 mili. 3 millisecond tuh berarti dari input kita misalnya ngeklik mouse sama yang di layar itu bedanya cuma 3 millisecond. Oh, jadi lebih smooth gitu geraknya. Jadi kalau main Valo itu lebih Sat. Terus dedicated graphics-nya dia pakai RTX 3060 tapi bedanya yang di sini full power. jadi secara performa kan ini tadi yang IdeaPad juga 30. 3060 benar. Gimana tuh perbedaannya? Tapi di limit, jadi ini dayanya di limit ada di sekitar 80-90 watt kalau nggak Oke. salah. Di sini dia pakai di powernya 140 watt. Oh, oke. Jadi emang secara performa meskipun sama-sama 30-60 lebih jos. Tapi ingat harus dicolok ke charger ya supaya Oh, dapat iya. daya maksimal. Kalau main laptop gaming tuh kayak gitu. Terus kemudian juga performance-nya dari produktivitas CPU dan GPU dan juga simulasi gaming. Overall dia lebih unggul dibandingkan seri Predator Helios i7 generasi 11 yang bahkan dia udah pakai RTX 3070. Bayangin ini 3060 tapi bisa lebih powerful dibandingkan 3070-nya. Memang mendepak yang pertama. Sekali lagi berusaha. Berusaha, asalkan berusaha kamu pasti bisa. Oke. Berarti kayaknya aku capek duduk sini. Oh gitu. Boleh tukar nggak? Boleh, Aku boleh. bosan sama angle ini. Terima kasih. Butuh lighting lebih banyak juga ya? Iya, perlu Biar untuk kinclong. biar slay Besti. Tuh, di sini kan enak, nggak bosen. Oke, nah untuk harganya sendiri Nitro 5 ini sebenarnya agak simpang siur karena waktu kita nge-review itu kita dapat unit pinjaman dari Acer Oke. dan sampai sekarang kita belum dapat barangnya untuk kita jual di store kita, jadi kita belum tahu harganya seberapa. Kita cari-cari di internet juga tuh harganya masih beda-beda gitu tiap store yang jual. Berarti barang goib ya? Iya bisa dibilang nggak goib sih. Barang goib. Tapi perkiraan harusnya harganya di bawah 25 juta karena ada Nitro yang menggunakan Intel Core i9 itu harganya di 22 jutaan. Oke. Jadi ini harusnya masih tergolong cukup oke lah. Tapi di IdeaPad sudah harganya udah di bawahnya nih. Iya. Tapi dengan RTX 3060-nya nggak full power Oh, di oke limit. gitu. Itu perbedaannya ya ternyata Besti. Jadi memang semakin powerful, semakin ada harga juga. Iya. Semakin ya ada harga, Ada ada barang. ada harga, ada kualitas. Kemudian yang kita review kemarin ini dia pakai Ryzen 7 6800H dengan kartu grafis RTX 3070 Ti. Jadi ini lebih powerful dibandingkan dua laptop yang tadi. Opsi upgrade-nya juga lengkap. Dia punya RAM bawaan 16GB dual channel DDR5. Dua-duanya terpasang di slot SODIMM jadi bisa kalian upgrade. Terus untuk storage-nya sendiri juga ada satu slot M.2 yang masih kosong selain dari yang udah terpasang di bawaan. Jadi bisa di-upgrade kalau nggak salah sampai 2 TB. Jadi kalian bisa nyimpan banyak game kesukaan kalian untuk bisa dimainin kapan aja. Terus performance-nya sendiri memuaskan baik dari segi produktivitas dan juga gamingnya. Ya secara ini 3070 Ti 8GB, TGP-nya juga 150 watt. Jadi nggak usah diragukan lagi soal performance-nya. Dan selain untuk main game ya, ini juga recommended banget untuk kalian yang pengen belajar atau mendalami soal AI. Ada machine learning dan juga deep learning. Karena ini performanya lebih bagus dibandingkan yang RTX 3050 dan 3060. Oke. Kenapa kok Kristo bisa ngomong AI? Apakah Kristo sudah mencoba? Sebenarnya enggak, cuman kemarin sempat datang ke eventnya Nvidia, jadi orangnya tuh bener-bener praktisi di bidang AI ya. Oke. Dan di ada demo langsung gitu lah. Dia pakai RTX 3070 atau 3080 kemarin. Dan memang yang disaranin tuh dari 3070 ke atas karena performanya sudah mencukupi dari 3070 itu. Nah, terus satu poin plus juga itu daya tahan baterainya. Oke. Kemarin kita lakukan pengujian tuh kita dapat hampir di 8 jam dan ini tuh lebih oke dibandingkan laptop gaming generasi baru yang ada sekarang ini. Karena rata-rata biasanya ada di 6 jaman. Ini udah setara jam tidur manusia ya? Benar, Kamu jadi- ketiduran melek, wah masih nyala. Jadi selain untuk gaming juga kalau mau dipakai sebagai daily driver gitu ya, untuk kerjaan sehari-hari yang nggak berat, ini masih cocok karena sesuai lah sama jam kantor, jam kampus gitu kan. Pergi bawa, lupa bawa charger, Masih tenang aman. Besti, masih menyala. Masih aman. Dan untuk harganya sendiri, ini emang nggak murah ya, ini lebih mahal lagi dari Rp33.999.000 rupiah. Tapi ya sesuai lah sama RTX 3070 Ti yang kalian dapetin, beserta segala macam fitur dan juga kosmetik yang ada di laptop ini. Nah, terus kamu penasaran nggak sama garansi di laptop ini? Oh iya ya, jadi kalau beli nggak ada garansi kan, ya gimana ya? Jadi gimana, ada nggak garansi? Ada garansinya, ini semuanya ada garansi dan semuanya juga ada accidental damage protection. Tahu nggak apa itu? Tiba-tiba ketendang gitu. Ya, kalau ada kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan,
itu masih bisa di cover sebanyak 100%. Tapi biasanya tiap part itu dibatasin. Misalnya untuk layar bisa klaimnya sekali atau 2 kali gitu. Jadi untuk part yang sama cuma bisa diklaim beberapa kali gitu. Selama berapa tahun? Nah, untuk yang IdeaPad Gaming 3 ini yang paling lengkap karena dia garansi 2 tahun dan 2 tahunnya tuh full accidental damage protection. Oke. Kalau yang Asus ROG dia garansinya 2 tahun tapi accidental damage protectionnya cuma 1 tahun aja. Oke. Dan yang Acer Nitro ini paling lama sebenarnya garansinya 3 tahun, tapi accidental damage protectionnya di 1 tahun pertama aja. Oh gitu. Cuman ya masa ya habis beli laptop mahal-mahal kena ketendang, ketumpahan air. Ya kan siapa tahu ngantuk gitu kan. Sambil kerja tipes. kerja tipes ketumpah. Wah. Tapi intinya ini ketiga laptop gaming yang paling worth it menurut kita yang udah pernah nge-review laptop-laptop ini di tahun 2022 ini. Dan mungkin bisa jadi kado liburan atau kado Natal juga untuk orang-orang tersayang kalian. Aku menuliskan namaku di bawah, siapa tahu ada yang mau kirim. Aku terima loh, aku belum pernah coba laptop gaming guys. Upgrade ya dari HP ke... Iya, laptopku keren-keren kentang. ini. Siapa tahu kado Natal ada yang mau ngasih. Sebelum kita tutup videonya, kita mau ngingetin lagi soal Kalsa Shopee Surprise volume kedua. Total hadiahnya ada 100 juta. Dan cara ikutannya ada di akhir video ini atau kalian bisa mampir ke postingan Instagram kita di @kalsastore. Kita juga sama-sama mengucapin selamat Natal, selamat tahun baru, dan selamat liburan juga buat teman-teman. Semoga bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing. Dan segitu aja untuk video review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kalau kalian ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. dan semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi, jadi silakan kalian cek. Dan untuk kalian yang butuh belanja keperluan IT, langsung aja mampir ke store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga ada di e-commerce, Tokopedia, Shopee, JD.ID, Blibli, lengkap dah. ya segitu aja. Saya Selin, Saya Kristo. see you on the next video. Kalsa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalsa dapat surprise, dapat hadiah.